Paling dia Don't makan action, sendiri. action. Oke. How about Elliot? He needs to be changed. Iya. And Bye this is video. bye. Yeah, I'm not comfortable with the baby. Oh my goodness, It's okay if he sounds like crazy Oh, father. oke, ya. If the Bye mama say yes, bye. then Udah, Lagi oke. nggak? satu hal yang paling jadi PR yang masih jadi PR sama aku sampai detik ini adalah Memaafkan. Forgive. forgiveness. Berarti itu juga forgiveness-nya itu lebih ke internal atau ke orang lain. Karena forgiveness dengan diri sendiri sama orang lain beda kan. Kadang beberapa orang bisa memaafkan orang lain tapi nggak bisa memaafkan diri sendiri. Ada juga yang bisa memaafkan diri sendiri tapi nggak bisa memaafkan orang lain. Nah, what kind of, kita mau bahas apa dulu nih untuk the first forgiveness untuk siapa dulu? Sebenarnya mungkin lebih kepada diri sendiri. I didn't do a good job with the forgiving, whether to myself or other people. I was in the situation where I forgive people with all my heart, Tapi since aku orangnya sangat perasaan ya, baper. Ya mengendalikan perasaan banget, baper gitu ya. Jadi sulit sekali untuk cepat memaafkan gitu loh. Even though alasannya udah jelas, itu yang paling ngeri. Oh ya? Even though alasannya, oke, contoh ya, iya dia jatuhin sendal kamu, tapi dia ambil balik lu, dia berenang, ambil terus balikin. Tapi tetap mad. Still kayak, kau ya, kayak oh my gosh, itu masih PR banget sama aku. Jadi mungkin lebih kepada, aku rasa everything, aku selalu relate ke masa kecil sih sebenarnya. Grew up with 6 brothers. Kami dulu nggak mengenal yang namanya, nggak pernah disebutin oleh orang tua untuk saling memaafkan, tapi mereka hanya do it in actions. Kayak udah jangan pukul lagi, udah cukup kayak gitu. But gak ada Ini kan, forgive-nya. Iya, ini kan abangmu, ini kan adikmu gitu-gitu. Tapi mereka tidak terlalu mention it bahwa hey, kita harus saling memaafkan. They don't really say that. So ketika I receive that words when I grew up, I confused. Like nggak ada mean anything gitu ya. Gitu It doesn't mean anything. So it took me a while untuk process it again. What my parent treated us with the word that I just received, that we have to forgive others. Yeah. Kayak gitu. Dan I feel like it's, many people saying this is not there's no late for practice to forgive people, but I feel like I wish I could have got that when I was little. Oke. Berarti harusnya itu ada bisa jadi kebiasaan dan kita bisa diajarkan sejak kecil ya. Itu akan lebih mempermudah kita untuk memproses ketika kita interaksi dengan banyak orang di tempat kerja dan lain-lain kayak yang gitu. Jauh dari orang tua. True. Oke, so tapi untuk sekarang apa yang something that you try to untuk melatih itu? Okay, this is interesting because aku punya tim, dan juga punya partner ya, punya husband. Jadi it's a good place, good moment for me to practicing that because I live with my team almost 24 hours. Yeah. I live with my husband almost 24 hours kayak gitu. Jadi if I don't forgive, then I'm gonna be holding that grudge for forever, right? So and the impact it's on us and on you. Exactly. It ruins myself, my motivation, my mood. So I did practicing by forgiving. Terus especially my husband juga gitu kan. Dia jadi korban marah aku, dia jadi korban practicing forgive-nya aku. Jadi sekarang husband ya yang jadi tempat berlatih kesabaran dan memaafkan itu. Dan juga mentorku selalu bilang dari tempat aku di gereja, aku juga selalu bilang bahwa we have to forgive because we are forgiven gitu loh. Jadi memang betul, jadi kayak mereka
Jadi di dalam imanku itu ada contoh besar gitu loh, kayak someone already forgive us by sacrifice the life on the cross kayak gitu. Jadi it's a big thing. It's a big thing. You need the whole things on you to understand that. But that's the example, and I feel like everyone should follow. Even though it's hard, like like you say, semua orang punya porsinya masing-masing. Dan ini porsiku bahwa aku masih struggle dengan itu. Mungkin ada orang yang udah gampang aja gitu kayak, ya. Oh nggak apa-apa, oh nggak apa-apa, oh nggak apa-apa. Aku masih kayak apa alasannya ini nggak apa-apa ini. Oke. Ya, tapi aku related sama yang Kak Flo bilang, kita ya ada sosok di agama Kak Flo. Kita juga sama kayak in Muslim, we have value like ada 99 nama Tuhan kan di Al-Quran, dan salah satunya adalah dia adalah pemaaf. Nah, we cannot be a God karena Tuhan maha segalanya. Kita Tuhan pun nggak butuh, ibaratnya dia bisa berdiri sendiri tanpa hambanya, manusianya gitu. Tapi kita bisa mencoba meneladani sifat itu, pemaaf. Tuhan aja pemaaf, masa kita enggak, kita yang nggak bisa apa-apa gitu. Jadi that's a good thing untuk keep it in mind and mindset, jadi bisa memaafkan ya, memaafkan orang lain. Ya, terus aku penasaran juga Kak. Tadi kan mungkin ke orang lain ya, kayak ketika orang lain minta maaf ke kita dan kita masih kayak kesal gitu. Tapi how Kak Flo, apakah dengan memaafkan diri sendiri, mungkin kita ceroboh gitu kan melakukan apa, terus kita kayak kesel, kenapa sih harusnya aku kayak gini. Nah, itu apakah Kak Flo udah bisa dealing dengan itu, selalu memaafkan diri sendiri ketika Kak Flo melakukan kesalahan, atau kayak masih kesel aja berminggu-minggu akhirnya terus bad mood kayak gitu? Wow. Ini kayak forgive ourselves itu penting juga kan, karena kalau kita nggak percaya sama diri kita, mungkin kita juga nggak percaya sama orang lain. Betul. Aku merasa oftentimes aku selalu menyalahkan diri sendiri ketika things going wrong and because of me. Buktinya contohnya gini, aku lupa ngasih sign ke kiri, tapi aku belok kiri terus bapak itu hampir nabrak aku. Itu aku mau baper sampai 2-3 hari. Itu kayak, kenapa aku nggak kasih ke kiri, kenapa, tapi lama, it took me a while untuk proses it, dan finally bilang kayak gini, nggak apa-apa, kan udah berlalu, sudah, jangan diulang lagi. Jangan kayak gitu lah, kalau mau ke kiri kasih sign ke kiri. Terus at the end of it, ini yang aku senang dari diri aku, it just automatically, aku nggak ini. At the end of it, aku tuh kayak berdoa gitu loh, kayak berdoa, Tuhan berkati bapak itu ya, semoga bapak itu rezekinya lancar, berikan bapak itu damai untuk memaafkan aku. Karena menurutku at the end of, ketika aku bisa bilang it's okay to myself, aku berada di the very last of mungkin dasarnya diri aku, then I realize that I'm nothing. Aku hanya bisa ke Tuhan gitu. Jadi tadinya aku kayak, aku bisa, aku nggak bisa ke kiri, aku tadi nggak stay ke kiri karena aku lupa dan bapak itu terlalu laju. Nah, aku mau menyalahkan, situasi, tapi aku tetap kayak mencari cara gimana caranya aku tuh nggak salah gitu. Tapi at the end of that, aku kayak, come on Flo, mau kamu kasih sign ke kiri pun kalau bapak tuh mau laju, ya laju aja. Dan bisa kena tentang kontrol gitu kan. True. Iya sih. Tapi itu aku good point dari Kak Flo juga, karena ketika itu ya jatuhnya hubungan sama seseorang orang lain kan. Kalau misalnya kita cuma menyalahkan diri kita sendiri juga nggak bagus, tapi kalau misalnya kita nyalahin orang lain malahan juga jadinya kita selfish dan egois, jadinya nggak ambil sesuatu dari situ. Tapi that's really cool ketika Kak Flo bisa pertama awalnya blaming, terus kedua blaming orang lain juga. Tapi at the end Kak Flo sadar kalau this is not good, dan Kak Flo pray for him untuk kesehatannya, keselamatannya. Itu more than anything, kayaknya Tuhan bisa mas segalanya kan, dia bisa bantu. Karena misalnya itu case-nya kayak tadi, mungkin Kak Flo nggak akan bisa ketemu bapak itu lagi atau nolong atau ngasih uang ganti rugi, but that's the best way untuk minta tolong ke Tuhan supaya kita pun selesai ya. That's cool. Tapi masih ini ya, Kak Flo sendiri, tapi nggak semuanya bisa terselesaikan atau semuanya bisa tenang kayak gitu Kak, ketika untuk dealing. hal besar
Mungkin lebih takes lama, more. lebih lama ya. Hal kecil Hmm. sesimpel bawa motor yang miring-miring gitu-gitu masih oke lah. Mm-mm. Tapi kalau untuk hal besar misalnya di dalam tim, dalam keluarga, Mm-mm. Itu takes itu time. tuh it takes time. Dan at the end selalu gimana ya? Aku selalu di akhir pergumulanku itu aku selalunya merasa diriku tuh nggak mampu berpikir lagi, nggak mampu berbuat Oh. lagi. I'm Stuck. stuck gitu. Ya. Kayak itu kok memang itu a while mungkin bagi orang-orang mereka kasih limit berapa lama aku harus pergumulan dan selesai. Kalau aku tuh mau tuh pergumulan terus sampai aku stuck, sampai aku kayak aku nggak bisa ngapa-ngapain lagi dengan perasaan aku ini. Di situlah aku kayak Tuhan tolong aku kayak gitu. Oke. Pertolongan ya, harus minta pertolongan. Kayak gitu. Memaafkan, that's challenging. Betul. Jadi setiap kali masalah terjadi, aku selalu bilang aku harus cepat selesaikan ini sebelum aku minta tolong Tuhan kayak gitu kayak. Oke. Kalau aku udah minta tolong Tuhan berarti aku udah habis. Aku udah drain, aku udah capek, udah stres, udah benci banget sama orang itu. Makanya aku bilang goal aku nggak boleh sampai benci banget sama orang itu. Aku cepat-cepat minta tolong Tuhan ketika lagi early, masih belum mendarah daging. Jadi tapi itu selalu end up kayak terus sampai kesel banget sampai habis Tuhan aku minta maaf, aku marah ya. Oke. Kayak gitu. Ya, setuju sih. Aku juga sometimes kayak gitu. Apalagi dengan berhubungan dengan orang ya, misalnya kita kerja bareng atau misalnya kita berinteraksi bareng tapi nggak sesuai ekspektasi kita, kayak marah banget, kayak kenapa sih harusnya kayak gini. Dan kita nggak bisa, aku sendiri mungkin nggak bisa langsung marah ke orang lain, tapi aku akan kepikiran terus dan it's impact my behavior, perilakuku ke dia kayak gitu. Jadi dan aku dealingnya iya sih kayak enggak, tiap orang beda, pasti Tuhan mestinya pasti ada alasan kenapa kayak gitu. Jadi aku find out reasonnya, tapi aku nggak akan nanya langsung, tapi dengan observe, mengamati, gimana ngelihat dan rethinking, evaluasi lagi, observe lagi kayak gitu. That's the way aku bisa dealing sama, mungkin nggak bisa yang forgive, memaafkan 100% atau dealing dengan diriku sendiri, tapi ya seenggaknya aku nggak merugikan orang lain atau merugikan diri sendiri, nggak sampai make me overthinking something like that. So yeah. Luar biasa ya. Iya. Padahal itu cuma satu loh, maaf. Iya true. Kayak ya maaf kan, tapi dealingnya besar banget di dalam di tiap pribadi gitu. Tapi menurut Kak Flo nih penting nggak? Menurut Kak Flo minta maaf itu penting dengan kata-kata kayak Kak Flo, aku maaf ya, aku bla bla bla, atau I just directly change my behavior biar nggak ngelakuin kesalahan lagi, atau kita perlu afirmasi dulu untuk minta maaf misalnya. Menurut Kak Flo gimana untuk itu? Aku bisa melihat ini ya, ini pengalaman. Ada orang yang kalau salah, kalau apa, mereka ucapkan maaf. Oke. Tapi at the end they're doing it again. And then they will say maaf lagi. Ada orang yang dia nggak ucap minta maaf sama sekali, tapi dia langsung berubah dan never do it again. Jadi it depends. Depend on people ya. Depend on the people. Dan bagiku that two portion is sama aja gitu loh, kayak kamu ucapin maaf and as long as you're not doing it again. Gitu. Kamu you can say maaf and you can commit. act it out. In actions, maaf dengan artian like you swim getting my sandal and put it back and then go again, pergi main, but my sandal is back. Tapi often time people say maaf. People say maaf ya aku terlambat, maaf ya gini. And then commit, never do it again. Human itu kan butuh dikonfirmasi. Ya, true. Very human ya. Ya, karena maybe sometimes kalau kita nggak mengatakan atau nggak ada affirmation kayak gitu, orang bisa salah paham. Betul. Karena ya kita nggak tahu atensinya, mungkin orang nggak bisa nangkep dengan perubahan aja, mungkin nggak bisa nangkep. Ya, berarti kita bisa lihat depend on people and situation ya. Kayak that sometimes ngomong minta maaf itu penting, sometimes it's only change our behavior also. Ya, betul, dua-duanya. Okay, that's cool.
Yeah, that's about forgiving and forgiveness. Forgiving and forgiveness. Yeah. So, what's your pesan Kak untuk Oh my god. before we close our podcast? Memaafkan itu adalah cara kamu memberi hadiah yang menyenangkan bagi orang lain. Dimaafkan adalah kamu menerima hadiah yang paling menyenangkan untuk kamu. Jadi ini terhubung ya. Kalau kamu sulit memaafkan orang lain, bayangkan orang itu sedih terus gitu. Dia nggak happy. Yeah. Ketika kamu maafkan, karena aku pernah merasakan dimaafkan. Oke. Itu tuh senangnya minta ampun, kayak Finally gitu. lepas gitu, keluar hormon baiknya gitu, hormon happy-nya keluar. Bayangkan orang-orang yang nggak aku maafin, mereka pasti sedih banget sampai detik ini. Kepikiran, overthinking. Apa yang kamu lakukan, apa yang kamu minta orang lain untuk dilakukan ke kamu, lakukan itu dulu. Oke. Mulai dari diri kita sendiri ya. Ya, and also aku mungkin dari aku ini sih, ketika kita memaafkan orang lain, kita bisa yaitu tenang. Karena kita nggak ada beban. Kalau misalnya kita nggak memaafkan, pasti kita akan kepikiran orang itu, kepikiran masalah itu. So, ya. Thank you so much. Okay, so bye-bye. See you in the next podcast. Udah. Udah. Ah, Ben!